Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hasnia Zulfa Rahmani dari kelas 10A. Nama saya Firial Naila Azmi dari kelas 10A. Faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Nabi Muhammad tiba di kota Yatsrib pada tanggal 16 Rabiul Awal bertepatan dengan 2 Juli 622 Masehi. Sebelum memasuki kota Yatsrib, beliau singgah di desa Kuba selama 4 hari dan mendirikan masjid di atas tanah milik Kulsum bin Hamdan, keturunan keluarga Bani Amr bin Auf dari golongan Aus, yang sekarang masjid itu dikenal dengan Masjid Kuba. Dalam Al-Quran disebut juga Masjid Taqwa dan merupakan masjid pertama didirikan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad memasuki kota Yatsrib. Diubah namanya dengan Al-Madinah Al-Munawwaroh, yang artinya kota yang bercahaya atau lebih dikenal dengan sebutan Madinah. Terdapat 2 golongan dari masyarakat dan bangsa yang berbeda. Yang pertama berasal dari utara, yaitu bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Nadir dan Bani Quraizoh. Golongan kedua yang berasal dari selatan, yaitu suku-suku Arab. Di antara yang terkenal yaitu suku Aus dan Hajraj. Mereka sering bermusuhan satu dengan yang lainnya. Pada tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, beberapa orang dari suku Hajraj datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Mereka disambut oleh Nabi Muhammad di tempat yang bernama Al-Aqobah. Rasulullah mengadakan pertemuan dengan suku Hajraj, menyeru mereka kepada agama Allah. Pada tahun ke-12 sesudah kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibuatlah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Wanita atau Perjanjian Aqobah pertama. Perjanjian itu disebut Perjanjian Wanita karena dalam perjanjian itu hadir seorang wanita yang bernama Afra binti Abid ibnu Salabah. 1. Kami tidak akan mempersekutukan Allah. 2. Kami tidak akan mencuri. 3. Kami tidak akan berzina. 4. Kami tidak akan membunuh anak-anak kami. 5. Kami tidak akan memfitnah dan menghasut. 6. Kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-13 dari kenabian Muhammad SAW, 73 orang dari penduduk Madinah berkunjung ke Mekah untuk menemui dan meminta Nabi Muhammad SAW agar bersedia berpindah ke Madinah. Rasulullah SAW setuju dan dibuat lagi perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Aqobah yang kedua. Dalam perjanjian ini Rasulullah tidak didampingi oleh Abbas, paman beliau yang belum masuk Islam. Abbas berpesan kepada suku Aus dan Hajraj meminta agar dapat menjaga keselamatan Rasulullah. Mereka berjanji akan membela Rasulullah, mendukung segala dakwah dan menjaga keselamatan Rasulullah dari serangan musuh. Baiat Aqobah yang kedua ini merupakan titik awal perkembangan Islam sekaligus dakwah Rasulullah sehingga Islam dapat tersebar di segala penjuru negeri. Nama saya Firial Naila Azmi dari kelas 10A. Di sini saya akan menyampaikan materi lanjutan materi yang disampaikan oleh rekan saya yang bernama Hasnia Zulfa. Faktor yang menyebabkan penduduk Madinah mudah menerima agama Islam yaitu 1. Bangsa Arab Yatsrib telah terlebih dahulu memahami agama-agama ketuhanan karena mereka sering mendengar tentang Allah, wahyu, alam kubur, hari berbangkit, surga, neraka, dan lain-lain. 2. Sering terjadi peperangan di antara penduduk Yatsrib yang menyebabkan hubungan antar masyarakat kurang harmonis. 3. Penduduk Yatsrib memerlukan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Faktor-faktor penyebab Rasulullah hijrah ke Madinah yaitu Madinah menjadi tempat berlindung yang aman bagi umat Islam. Proses kaum muslimin hijrah ke Madinah tidaklah mudah sebab kaum Quraisy terus berusaha menghalangi mereka untuk berhijrah. Maka kaum muslimin berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan hijrahnya Umar bin Khattab yang menunjukkan keberanian dan tantangan, ia juga membawa pedang dan juga membawa panahnya. Tatkala keluar menuju Ka'bah dan bertawaf di sana, kemudian ia tampil di hadapan kaum musyrikin dan berkata kepada mereka, "Barang siapa yang istrinya ingin menjadi janda atau anaknya menjadi anak yatim, maka hendaklah ia menemuiku karena aku akan berhijrah." Ujarnya. Kemudian ia pergi dan tidak ada seorang pun yang berani merintanginya. Berbeda dengan
Abu Bakar As-Siddiq, ia meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah untuk ikut berhijrah, namun beliau menjawab, "Janganlah tergesa-gesa, mudah-mudahan Allah memberimu teman untuk berhijrah." Kaum Quraisy berkumpul guna musyawarah dan mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Abu Jahal berkata, "Menurut pendapatku, kita beri sebilah pedang kepada pemuda yang kuat dari masing-masing kabilah kita." Lalu mereka mengepung Muhammad dan memukul secara serentak. Darahnya terpisah-pisah pada beberapa kabilah dari Bani Hashim. Tidak kuasa memusuhi semua orang. Begitu ujarnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu nabinya yang mulia akan adanya persekongkolan jahat tersebut. Kemudian Rasulullah mendatangi Abu Bakar As-Siddiq memberi kabar tentang aksi jahat kaum kafir Quraisy yang bersepakat melakukan hijrah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.